Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D4 mata kuliah Sistem Operasi dengan saya Devina Hazimah NRP 15 2022 163 bersama dua rekan saya Asep Ginanjar dengan NRP 15 2022 041 dan Andika Fajar Prayoga dengan NRP 15 2022 066. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang simulasi proses boot dan shell. Nah, materi yang akan disampaikan dari presentasi kami adalah proses boot, sistem komputer digital, sistem shell, dan juga simulasi proses boot dan shell. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses boot. Proses boot adalah proses perjalanan menyalakan perangkat awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh. Proses boot itu sendiri identik dengan BIOS atau Basic Input Output System. BIOS ini itu adalah software yang tertanam pada sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan informasi visual seketika saat penyalaan komputer. Ada urutan-urutan dari proses boot itu sendiri, yaitu adalah menyalakan perangkat komputer, lalu BIOS ini sendiri akan menyalakan pause atau power on self test yang berfungsi untuk memastikan kondisi perangkat keras pada sebuah komputer seperti RAM, prosesor, dan juga kartu grafis. Selain itu, ada inisialisasi hardware seperti keyboard, mouse, monitor, dan juga speaker. POS ini sendiri akan memuat sektor boot lalu memuat sistem operasi. Terima kasih. Selanjutnya ada materi sistem komputer digital yang akan dijelaskan oleh Andika Fajar Prayoga. Saya Andika Fajar Prayoga dengan NRP 15 2022 066. Saya akan menjelaskan sistem komputer. Sistem komputer digital adalah kombinasi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi komputasi. Ini melibatkan sejumlah komponen penting seperti prosesor, motherboard, RAM, penyimpanan, kartu grafis, dan sebagainya. Mari kita lihat komponen-komponen utama yang membentuk sistem komputer digital. Yang pertama, kita bahas motherboard B450M Steel Legend adalah motherboard yang dirancang khusus untuk mendukung proses AMD Ryzen generasi kedua dan ketiga dengan desain yang kokoh. Dari keluarga Steel Legend ASRock, motherboard ini memiliki bentuk micro ATX yang sangat cocok untuk komputer gaming atau workstation dengan ruang terbatas. Selanjutnya yaitu prosesor. Berbicara tentang prosesor, AMD Ryzen 5 3600, prosesor ini mendukung soket AM4 dan menawarkan kinerja optimal untuk berbagai tugas. Yang menarik, Ryzen 5 ini sudah termasuk dengan fan untuk pendinginnya. Lanjut ke penyimpanan, SSD ADATA dan HDD SIGET. Untuk penyimpanan dapat menggunakan SSD ADATA XPG untuk sistem operasi dan aplikasi yang lebih cepat, sementara hard disk 1 TB untuk penyimpanan data yang lebih besar. Selanjutnya, ada komponen RAM. Motherboard ini mendukung DDR4. RAM sebagai contoh, kita dapat memilih Corsair 16GB 2x8 3200 MHz. Untuk kartu grafis, sangatlah penting. Kita memilih GTX 1650 4GB. RAM-nya adalah pilihan yang sesuai dengan slot PCIe E3.0 16 pada motherboard. Untuk daya, yaitu kita memilih Cooler Master MW 550W. Pastikan daya yang cukup dengan PS10 Master MW 550W yang memiliki sertifikasi minimal 80+ untuk keamanan dan efisiensi. Untuk casing, ukuran ATX casing yang sesuai dengan motherboard dan komponen, pastikan sirkulasi udara yang baik dan ruangan untuk kabel yang rapi. Selain itu juga, pastikan perangkat I/O input-output seperti keyboard dan mouse yang nyaman, serta perangkat output seperti monitor dan speaker yang sesuai dengan kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Asep Ginanjar, NRP 15 2022 041. Nah, selanjutnya itu ada sistem shell. Nah, sistem shell atau command layer adalah lapisan yang menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Nah, pada gambar di samping ini, shell atau command layer menerima perintah dari pengguna dan meneruskannya ke kernel layer untuk dieksekusi.
Shell atau command layer juga menyediakan fasilitas untuk pengguna untuk membuat dan menjalankan program. Fungsi shell secara umum adalah yang pertama, menyediakan antarmuka baris perintah, yang kedua, menyediakan antarmuka grafis pengguna, yang ketiga, membuat dan menjalankan program, yang keempat, mengelola file dan directory, dan yang kelima itu mengakses perangkat input dan output. Nah, selanjutnya itu simulasi proses boot dan shell. Nah, di sini ada gambaran atau flowchart rancangan simulasi yang menampilkan alur proses boot, shell, dan login user. Nah, pertama ini sistem operasi melakukan POST pada komputer untuk memverifikasi kelengkapan hardware dan software. Nah, setelah semua proses boot selesai, monitor menampilkan shell dalam keadaan belum bisa menerima perintah karena diharuskan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, prompt bersifat idle atau siap menerima perintah dari user. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan project atau program yang telah kelompok kami buat. Nah, langkah pertama dia akan menjalankan POST, di mana dia akan mengecek semua hardware yang sistem kami gunakan. Nah, di sini ada kernel loading. Ketika dia 100, maka dia langsung memberikan status oke. Nah, ketika semua pengecekan selesai, dia langsung masuk ke posisi idle atau siap digunakan. Cuman di sini tuh kita tidak bisa langsung mengakses directory. Kita coba. Nah, karena Anda belum login. Nah, bagaimana sih untuk masuk dulu? Kita ketikkan login pada perintahnya. Nah, di sini sistem meminta untuk memasukkan username. Kita masukkan D4. Untuk passwordnya 123. Nah, sekarang kita sudah masuk ke akun. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah help untuk menampilkan apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada date. Date ini untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Kita coba. Nah, di sini tahun, tanggal, tahun, bulan, dan tanggal. Untuk jamnya itu jam 19 lebih 10 detiknya 49 detik. Ini untuk posisi saat ini ya. Nah, selanjutnya itu ada dir. Dir ini menampilkan lokasi direktori dari isi direktori. Kita coba dir. Nah, di sini dia akan mengecek dari direktori sistem ini. Nah, di sini ada download, dokumen, kontak, video, musik. Kita coba mkdir untuk membuat direktori baru. Misal di sini kita buat mkdir sistem atau SO aja, SO. Nah, dia akan menampilkan dir SO berhasil dibuat. Maka kita cek lagi dir. Nah, direktori SO berhasil kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita ada ren. Ren ini adalah untuk mengubah nama atau memindahkan file isi direktori. Kita coba ren SO menjadi save. Nah, kita cek lagi dir. Nah, maka kita lihat di sini ada perbedaan dari tadi. Di sini SO sudah kita rename menjadi asep. Ya, itulah fungsi dari ren. Kita lihat lagi apa aja help. Nah, di sini ada rd atau remove directory. Kita coba kita menghapus direktori yang telah kita buat. Sebelumnya kita akan menambahkan lagi direktori dengan sebanyak-banyaknya. Misal
mkdir coba, mkdir kelompok 4. Kita lihat dir. Nah, di sini otomatis nambah ya dari tadi ada Asep, coba, dan juga kelompok 4. Nah, kita akan mencoba RD atau remove directory. Misal di sini RD coba. Nah, coba berhasil dihapus. Maka kita cek ulang lagi dir. Nah, di sini terdapat perbedaan ya. Di sini masih ada cobanya dan di sini tidak ada karena kita sudah menghapus. Nah, selanjutnya kita cek lagi ada apa aja. Ya, exit itu untuk keluar dari sistem sih. Jadi ntar ya terakhir. Terus itu ada CLS. CLS di sini itu untuk membersihkan display ya. Coba CLS. Nah, seperti ini. Terus di sini juga ada CD. Nah, CD di sini change directory atau pindah ke directory tertentu. Misal di sini kita masuk ke CD sebelumnya dir dulu kita untuk mengetahui masuk ke mana. Nah, di sini ada directory download dan dokumen. Kita coba masuk ke directory download. Tinggal kita ketikkan saja dir download. Sorry, CD download. Nah, maka dia akan masuk ke directory download. Terus kita dir lagi. Kita coba memasukkan directory baru dari download ini, mkdir sistem operasi, terus mkdir Abel Savero, terus mkdir Fuad, lalu kita dir lagi. Nah, kita berhasil membuat direktori sistem operasi Abel Savero dan Fuad. Kita coba lagi untuk rename directory. Misal di sini kita akan merename Fuad menjadi apa ya? Fuad underscore 011. Enter. Kita cek lagi. Nah, di sini ada perbedaan yang tadinya Fuad doang menjadi Fuad underscore 011 karena kita sudah merename-nya dari Fuad ke Fuad 011. Nah, selanjutnya kita coba rename sudah, berarti kita RD itu remove directory. Kita akan meremove directory yang tadi kita buat. Misal di sini kita RD Abel Savero. Nah, Abel Savero berhasil dihapus. Kita cek lagi. Nah, pada di sini Abel Savero itu tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Nah, ada perbedaan kan? Nah, kita masuk ke CD titik-titik. CD titik-titik di sini itu untuk kembali ke langkah sebelumnya. Jadi kita keluar dari directory download. Nah. Maaf ya terpotong tadi ada azan. Yuk kita lanjutkan. Nah, kita tampilkan lagi apa ada yang bisa digunakan. Kita ketikkan help. Nah, di sini sebenarnya di sini ada perintah logout. Jadi logo itu balik lagi ke posisi awal ketika kita masuk login. Kita coba logout. Nah, maka dia akan jadi tampilannya berubah dari user D4 menjadi user doang. Kita coba ketikkan misal dir lagi.
Nah, dia nggak akan bisa masuk ke directory karena kita udah logout dari akun atau username atau akun dari kita gitu ya. Itulah pokoknya. Maka kalau mau masuk lagi kita harus login ulang. Berarti login username-nya D4, password 123. Nah, maka kita berhasil masuk lagi ke dalam eh, itu. Kita ketikkan dir. Nah, masih ada kan? Jadi kita coba lagi apa aja yang bisa. CLS, help, sudah, det, dir, mkdir, rd, exit, CLS, help, cd, red. Nah, sudah sih ya. Maka sudah kita bisa masukkan perintah exit untuk keluar dari program. Kita coba. Nah, mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.